Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di pelajaran fisika. Nah, setelah tadi kalian menyimak teori dari listrik statis, nah untuk yang hari ini, untuk yang sesi ini, kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Nah, coba silakan dilihat. Jadi di sini ada sebuah contoh soal, ada dua muatan listrik yang terpisah sejauh 2 cm yang masing-masing muatannya bernilai, jadi muatan A ini positif bernilai 2 mikrokolom, kemudian yang B bernilai 3 mikrokolom. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya Coulomb yang terjadi pada soal ini, berapa sih nilainya? Nah, untuk yang pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tergantung indeksnya. Kalau di sini A dan B, maka kamu juga tulis A dan B. Kalau misalnya di sini 1 dan 2, maka kamu tuliskan 1 dan 2, tidak masalah. Nah, kita mulai. Muatan pertama itu bernilai 2 mikrokolom. Ingat, 1 mikrokolom itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 6. Maka kalau 2 mikrokolom setara dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ki atau muatan kedua bernilai 3 mikrokolom. Artinya kita konversikan ke dalam satuan kolom setara dengan 3 kali 10 pangkat minus 6. Dan selanjutnya R. R ini tadi adalah jarak kedua muatan. Sejauh 2 cm. Harus kita ubah ke dalam satuan SI, maka setara dengan 0,02 meter, atau kalau kita buat notasi ilmiah, bilangan berpangkat atau bilangan eksponen, maka menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, dan selanjutnya nilai K. K ini adalah sebuah konstanta atau tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ditanyakan adalah F. Yuk kita coba kerjakan. Jadi F tadi rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1. Nah, kalau dirumuskan Q1 karena di sini indeksnya A dan B, maka kita juga gunakan A dan B. Berarti QA QB dibagi R kuadrat. Nah, maaf, ada yang lupa. Naik dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita harus tahu kira-kira gayanya kemana sih. Nah, kalau tadi berlawanan jenis, maka yang terjadi adalah dia akan tarik-menarik. Jadi ini saya gambarkan dulu arah gayanya. Arah gayanya saya gambarkan, berarti ini namanya FAB. Loh Pak, kenapa kok namanya FAB? Ya, FAB ini artinya adalah gaya benda A atau muatan A terhadap benda B atau akibat dari benda B. Nah, kalau ini nanti namanya berarti BA. Kalau di sini AB, ini BA, artinya muatan yang disebut pertama itu yang penyebabnya dan akibatnya apa. Nah, jadi gitu ya. FAB, FBA. Jadi sekali lagi, FAB arahnya ke kanan, FBA arahnya ke kiri. Sekali lagi, F ini merupakan vektor. Artinya dia punya arah. Masih ingat ya materi yang kemarin? Nah, yuk kita lihat dulu ke bawah. F sama dengan kaki A, kaki B. Yuk kita masukkan angkanya. Nah, saya tak dodok dulu aja. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA tadi berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R-nya tadi berapa? 2 kali, ingat ya, R-nya kuadrat, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, itulah fungsinya. Pada pertemuan minggu lalu saya minta untuk berlatih mengerjakan seperti ini supaya ketika saat
perhitungan yang sebenarnya kamu sudah tidak kaget, minimal sudah pernah merasakan. Yuk kita hitung bersama-sama. Berarti kita akan kalikan angka-angka yang ada. Berarti di sini 9 dikali 2 dikali 3 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 dibagi. Nah, kalau kalian kesulitan ini boleh dijabarkan juga. 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 2. Tapi kalau kalian sudah bisa langsung dipangkatkan saja. Tapi ini saya buat cara yang agak panjang supaya teman-teman yang masih belum bisa memahami dengan pelan-pelan juga. Yuk, kita kalikan 9 kali 2 kali 3. Berarti 2 kali 3 6, 6 kali 9 sama dengan 54. Nah, berarti 10 pangkat berapa? Nah, ingat ya, kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini minus 6, terus dibagi. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, berarti kita langsung aja. Berarti minus 2 ditambah minus 2. Nah, karena di sini sudah nggak cukup, maka kita pindah ke atas. Berarti sama dengan 54 dikali, saya tulis lagi, berarti ini 9. Nah, coba lihat ke sini. Di sini plus sama minus, plus sama minus, plus dikali minus nanti hasilnya adalah negatif. Dan di sini juga sama, plus sama minus juga negatif. Nah, saya jelaskan di sini supaya nanti kalian tidak bingung. Yuk. Berarti di sini menjadi 9 dikurangi 6, terus kemudian dikurangi 6 lagi, dibagi, berarti 4 kali 10 pangkat, ini berarti minus 2, minus 2. Nah, berarti kita tuliskan dulu aja, 54 kali 10 pangkat, ini minus 12, minus 12 ditambah 9 sama dengan minus 3, dibagi 4 kali 10 pangkat minus 2 berarti minus 4. Nah, setelah itu kita bisa bagi angka ini. Yuk, 54 bagi 4 berapa ya? Oh iya, 54 bagi 4 adalah 13,5 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, karena bilangan pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Berarti 13,5 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 4. Berarti 13,5 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah 4. Berarti utang 3. Oke, berarti 1 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 13,5 dikali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 135 Newton. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Ini tergantung nanti dari pertanyaannya. Yang mau kamu hitung apa? FAB atau FBA? Nah, ini sebetulnya sama saja. Jadi, FAB itu sama dengan FBA. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perbedaannya adalah arahnya. Nah, kok bisa arahnya, Pak? Nah, kita kembali ke sini. Coba FAB kemana ini? Ke kanan, berarti dia positif. FBA-nya kemana? FBA-nya ke kiri, berarti dia bernilai negatif. Jadi, kalau nanti yang ditanyakan adalah FBA atau FAB, ya tinggal diganti saja tanda negatifnya. Sekali lagi, vektor ini artinya dia punya arah, dan tanda positif dan negatif ini hanya menunjukkan arah ke kanan atau ke kiri, dan nilainya sama kalau dari contoh soal ini. Nah, demikian untuk contoh soal yang bisa saya tampilkan. Kalau nanti ada pertanyaan,
kamu bisa tanyakan kepada saya, atau biasa kita bahas di grup supaya teman-teman yang masih belum paham juga bisa ikut belajar bersama. Sekian dari saya, terima kasih.